Baik, 13 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Frankie Zuckerberg. Cara membuat aplikasi game bagaimana? Oke. Secara umum dulu ya. Jadi game itu ada dua kerjaan besar nih. Ada dua kerjaan gede banget di game sebetulnya. Yang pertama urusannya tampilan. Animasi sebenarnya udah bukan tampilan lagi ya. Membuat karakter, terus membuat landscape, gambar-gambar dan lain-lain. Jadi urusannya tampilan semua. Kalau di web server itu namanya front end lah. Terus ada satu kerjaan lagi yang coding, programming. Ini kalau di dunia web namanya backend. Kalau disederhanakan sebetulnya ada yang campur sedikit ya. Jadi misalnya gini, game itu kira-kira video atau animasi yang dikodingkan. Misalnya kalau dia lagi mukul, ambil gambar yang ini. Kalau dia mau gerak, ambil gambar yang mana gitu. Atau gambarnya memang bisa digerakkan gitu. Jadi kira-kira gitu kerjaan game itu, kira-kira ada dua kerjaan besar ya. Dan ini yang orang-orang yang di sini, yang urusan tampilan karakter ini segala macam, nantinya ini bisa lari ke, ini mereka bisa, atau larinya ke sini dulu lah. Ini bisa lari ke ini sebenarnya, video, animasi, bikin film dan sebagainya. Jadi film, video, animasi adalah dasar dari bagian front end-nya game sih sebenarnya. Oke. Nah, yang ini, yang memang coding ini ya udah jadi programmer aja yang di sininya. Dan programmer nanti ada dua ya, ada beberapa, ada yang urusannya ngoprek-ngoprek makhluk ini, ada yang urusannya programmer back end ya, benar-benar server segala macam dia pegang. Oke, jadi ada ini programmernya bisa macam-macam di sini. Oke. Jadi sebenarnya dasar paling besar, dasarnya ada dua ini. Anak saya sendiri kebetulan lulusan makhluk ini. Cuman dia banyaknya lebih suka ke sini, akhirnya codingnya dia pusing kepala, udah enakan yang ini, akhirnya dia lebih banyak ke animasi, bikin video dan sebagainya. Oke, jadi ini pilihan ya, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Oke, sekarang kalau mau belajar, saya akan coba kasih lihat pelajarannya, pakai yang gampang banget aja ya. Anda bisa belajar pakai App Inventor. App Inventor 2 ini sebetulnya buat anak SD atau SMP, karena gampang banget ya. Ini buat anak SD atau SMP, bisa create apps. Jadi ini bisa, saya akan masuk ke App Inventornya. Anda bisa masuk pakai account Google Anda masing-masing. Ini saya buang yang salah. Continue. Oke. Ini yang nggak dibutuhin saya deletein semua lah. Godzilla. Oke, move to trash. Ini banyak yang harus dibuang-buang ini. Move to trash. Oke. Nah, kalau Anda sudah masuk ke App Inventor ini kita bisa mulai coding. Cuman tadi kelihatan lah, misalnya ini saya klik sembarangan aja ya. Ini saya klik. Nah, ini kita bisa coding di sini. Jadi kita bisa bikin game di handphone.
gitu, kira-kira gitu. Cuman sarannya gini, masuk Google dulu, App Inventor tutorial, cari tutorial App Inventor. Ini udah ada banyak tutorialnya sih sebenarnya. Oke, ini ada banyak tutorial, Where's My Cat, Molmosh, banyak sekali nih tutorialnya, bisa dilihat nih sebenarnya. Oke, pilihan lain adalah tapi ini bukan hanya game, ini mulai dari programming dulu ya. Jadi seperti dijelasin di sini, Anda harus mengerti programming sebelum masuk ke game. Jadi ini dipelajarin dulu, nanti lama-lama masuk ke sininya juga. Bagaimana menggerakkan gambar, bagaimana menggerakkan sprite, segala macam. Belajar dari situ. Tapi harus ngerti codingnya dulu. Oke. Nah, pilihan yang lain lagi adalah Anda bisa masuk ke e-learning saya. Wiki. Jadi LMS Ono Center ORID/wiki, saya gede dulu hurufnya. Masih kurang gede. Oke. Oh, jangan masuk wiki deh, masuk ke Moodle. LMS Ono Center ORID/Moodle. Oke. Terus masuk ke App Inventor. Jadi pendahuluannya tentang apa itu App Inventor, apa yang perlu diinstal segala macam, menyiapkan program di laptopnya, daftar sebagai developer ke Google Play kalau mau, ini optional aja. Terus mulai belajar bikin program, misalnya bikin tombol terus bereaksi, bikin start stop media, misalnya nyalahin lagu, matiin lagu, kirim SMS, baca sensor, bikin program animasi. Nah, ini udah mulai game nih. Di sini udah mulai game nih, game sederhana. Ini ada game Space Invader, game mini golf segala macam. Ini game, tapi awalnya adalah menggerakkan sprite. Sprite itu apa ya namanya? Sprite itu karakter lah. Menggambar animasi, gerakin sprite, terus membuat list, itu bukan game. Ini mulai prosedur, generate data segala macam. Bisa sampai ngomong ke database, nge-tweet, AI segala macam bisa nih. Oke. Sarannya belajar di sini dulu, App Inventor ini. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke sini. Bentar. Loncat, gerakin sprite. Nah, ini menggerakkan sprite. Image sprite-nya kayak gimana, timer, clock komponen segala macam. Nah, ini dia makhluknya, sprite-nya tuh yang ini. Tapi susah ya nerangin kayak gini, nah gimana ya? Ini harus satu-satu sih soalnya. Harus satu-satu dikerjain. Move mall buat apa? Harus definisikan prosedur dulu. Ini pelan ini ngerjainnya. Satu-satu dikerjain, harus baca satu-satu ini. Oke. Mungkin lebih gampang kalau mau loncat, ini langsung loncat aja ya. Kalau mau loncat langsung ke gallery. Oke. Di sini ada banyak contoh-contoh program yang sudah jadi yang bisa kita pakai. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita cari contoh program yang sederhana aja, yang kecil, yang sederhana banget. Ntar dia punya klasifikasi nggak ya? Recent tutorial, coba tutorial. Nah, ini tutorial sederhana. Ini Pong relatif sederhana. Oke. Ini Pong ini kira-kira gini. Ini ada apa sih namanya? Ada bola. Nanti kena ke ini ada apa sih? Kalau main pingpong tuh ada ininya nih, apa sih? Kalau badminton tuh apa, racket? Ada racketnya. Kalau kena racket dia mental gitu. Nanti kena tembok mental lagi, kena racket lagi, mental lagi temboknya. Jadi programnya cuma gitu doang sih, bola gerak kena racket sama kena apa sih namanya? Dinding ini dia dipentalin. Oke. Ini description-nya. Apa itu pingpong game ini? Ini pada dasarnya untuk demonstrasi bagaimana cara menggunakan image sprite. Ini bisa di-share kalau mau. Nah, kalau kita mau ngambil, bisa di open the apps. Kita kasih nama Pong. Oke. Already exist.
Oh, Pong 2 lah. Jadi nah ini programnya Pong 2. Oke. Jadi kita bikin canvas, ada bola dari image sprite ini. Oke. Ada score, label score, ada tombol start, tombol reset, ada sound on checkbox. Cuman ini aja. Terus ada sound. Oke. Terus masing-masing kita bisa ganti-ganti sih. Application name Pong 2 apa, ini bisa diganti-ganti. Bolanya arahnya kemana, warnanya biru, warna bisa kita ganti-ganti nih. Kalau kita ganti bolanya warnanya jadi hijau dia. Oke. Bisa kita ganti-ganti. Tombol start kita ganti jadi jangan start, mulai. Jadi mulai kita bisa ganti. Oke. Ini urusan tampilan doang. Untuk menggerakkan kita masuk ke blok. Blok ini adalah programming buat menggerakkan. Nah, udah pusing kepala dah lu. Di sini yang puyeng deh. Ini programmingnya kayak gini doang. Ini programnya sih. Yang Anda lihat ini program. Programnya kayak gini banget. Oke. Bisa digerakin sih supaya nggak terlalu nyampur satu sama lain, bisa digerakin. Nih programnya kira-kira gini. Ini beberapa adalah subroutine. Kalau button start diklik, apa yang dikerjakan? Kalau tombol reset diklik, apa yang dikerjakan? Kalau image sprite drag, apa yang dikerjakan? Oke. Kalau ball collide, apa yang dikerjakan? Jadi ini bisa kita cek programnya seperti ini kira-kira. Oke. Ini skornya di set dulu ke 0 di awal waktu start, kemudian mulai jalan dia. Nah, kalau ini bisa dipelajari satu-satu, bisa kita rubah-rubah sih, angkanya bisa kita rubah, programnya bisa kita rubah di sini. Oke. Ini program paling sederhana, kira-kira kayak gini bentuk programnya. Ini masih sederhana banget ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau masukin ke komputer kita bisa build pakai QR code. Oke, dia lagi compile. Sambil compile saya akan melihat ke handphone saya. Handphone saya sudah, start screencast dulu. Oke. 82 80 80. Ini handphone saya bisa dilihat di sini. 082 80 80. Ini dia handphonenya. Oke. Oke, sekarang saya harus masuk ke QR code nih sebenarnya. Tapi saya belum install QR code reader ini. Oke, saya akan install dulu QR code barcode scanner. Oke, saya install dulu. Oke. Ini saya install barcode scanner. Soalnya nanti siapa namanya? App Inventor itu dia akan ngasihnya dalam bentuk QR code. Oke. Hello. Oke. Ini saya masukin ke halaman depan aja. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Sorry, ini nggak jadi. Ini enggak. Ini dia. Ini lagi compile. Masih compile. Belum selesai ya, rupanya lama juga. Nanti kalau udah selesai kita akan download ke handphone saya pakai QR code gitu. Nunggu dulu deh. Ini saya pause dulu biar enak. Oke, compile-nya sudah selesai. Kita sudah punya QR code. Sekarang kita pakai handphone saya. Saya masuk ke handphone saya nih. Saya akan jalankan barcode reader. Later. tar. Ini dia QR code-nya. Oke, udah langsung dapat.
Ini apa lagi ya? Open browser. Continue. Kok kayak gini sih bentuknya? Ngaco, coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Ini harus di kesini rupanya. Ya. Coba kita lihat sih sekarang. Coba lihat di sini. Nah, ini dia makhluknya. Kok nggak keluar ya? Wah, ini QR code readernya blow on kali. Coba saya akan ngambil QR code yang lain ya. QR code. Install. Oke, QR code-nya yang itu saya delete aja, nggak berguna. Scan using kamera. Oke. Sekarang saya akan masuk ke salah. Mana tadi? Sini ya. Oke. Dapat. Ini dia dapat. Oke. Open website. Oke. Kok nggak mau ya? Kok nggak mau download ya? Kenapa nggak mau download ya? Ini dia. Dapat sih sebenarnya. Kenapa nggak ngedownload ya? Harusnya ngedownload. Kenapa nggak ngedownload ya? Coba ulang lagi ya. Kenapa nggak mau sih, bingung. Dapat URL-nya, cuman nggak mau ngedownload, bingung dah. Coba QR code yang lain lagi. Ini lagi download. Kenapa dia tidak mau download terus? Apa nggak beres jaringan saya ya? Nggak juga. 22%, 35%. Oke, 90%, 100%. Install. Open. Low. Oke. Kita akan ambil. Nah. Coba sekarang bentuknya kayak gini. Oh, ini ada tulisan install now. Coba install now. Ini mah buat iklan ya. Browse URL. Oh. Bisa ini enggak ya? Copy. Save file. Nggak bisa.
browse URL. Oh, coba oh, ini dia keluar. Oke. Pong keluar, open. Di open kok nggak diklik-klik, kok nggak keluar-keluar. Oh, butuh waktu. Settingnya saya buka dulu supaya allow. Source yang unknown masih allow, install. Ini saya install Pongnya. Open. Oke, ini programnya udah keluar. Sekarang kita akan mulai. Nah ini Pongnya. Nah, game over. Saya dapat nilai berapa nih? Mana mulai? Mulai. Nah itu mainnya gitu doang sih. Oke. Bisa pakai suara, bisa enggak. Kok nilainya nggak keluar sih? Harusnya ada nilainya nih. Reset. Jadi kira-kira gitu cara mainnya. Yang lain kenapa nggak mau nginstall tadi ya, bingung saya. Oke. Jadi kebayang caranya cuma gitu aja, kemudian kita bisa pakai. Jadi Anda bisa download lagi game-game yang lain. Coba. Kita bisa download game-game yang lain juga sebetulnya. Mana sih? Mana tadi? Ini dia. Oke. Masuk ke galeri. Ini di oke dulu lah. Masuk galeri. Nah ini silahkan download aja tutorial. Mulai dari tutorial yang paling gampang sih. Ini ada Android Mesh. Ini game nih. Ini quiz. Ini sederhana. Ini tutorial-tutorial sederhana yang ada sih. Oke, yang populer bisa dilihat juga apa yang populer. Ini game bentuknya udah game-game semua. Dan ada source code-nya ini gamenya. Oke, ini ada Euro France 2016. Bisa main bola apa segala macam. Ada source code-nya semua. Oke, jadi saya sarankan sih coba lihat-lihat ini. Anda bisa programming game di Android langsung. Bisa diinstal ke Android. Dan kita bisa main dari situ. Oke. Bisa dirubah-rubah gamenya karena ada source code-nya. Anda bisa ngerubah-rubah. Tadi bener nggak kerubah ininya? Game Pongnya mana? Kagak ada game Pongnya. Install tapi kagak ada. Ya parah dah. Oh apa di sini kali? KLMN OP. Nggak ada. Ya, game tadi yang diinstal kagak ada. Nggak tahu ada di mana, bingung. Oke. Ya mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana cara belajarnya, mulai dari yang download ini, nanti pelan-pelan kita bisa ngembangin. Kalau udah ngerti yang ini sebenarnya kita belajar logika, berpikir aja sih. Kalau mau diseriusin ya bisa pakai bahasa yang lebih serius. Apakah itu nanti pakai animasinya bisa pakai Blender lah, apa jadi 3D segala macam bisa dikembangin ke situ. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran.